berikan bagi kita sama. Nah, ini ada. Nanti fotonya dikirim, jangan minta bayar ya. Silakan. Ya, jadi saya kira kita kan sebagai mahasiswa ya, mungkin tenaganya kita masih banyak ya. Kayak kita ini semua semangat untuk jadi agent perubahan. Nah, pertanyaan saya, apa tips dari Pak Anies kita bisa mempertahankan idealis kita setelah kita lulus, setelah kita wisuda, masuk industri, masuk ke instansi-instansi, idealis itu mesti terjaga. Karena yang kita tahu, pemerintahan yang sekarang bikin pelopor ada spanduk-spanduk ini, itu mereka justru berasal dari mahasiswa yang dulunya punya idealis tinggi, Pak. Tahun 98 dulu, itu mahasiswa-mahasiswa yang sekarang akhirnya ada di DPR. Maksudnya gitu, Pak. Jadi gimana tips dari Bapak kita bisa mempertahankan idealis ini sampai seterusnya gitu. Nggak cuma sampai ya masih kita di kampus, udah lulus, di kantor, takut sama atasan, takut sama esmelon-esmelonnya gitu, Pak. Eselon. Iya. Oh, eselon. Ya. Ya, sekarang ini kita sih, Pak. Ya. Kita makasih banyak semuanya. Ova, makasih. Oke, boleh duduk lagi, Ova. Makasih banyak. Ini bagus nih pertanyaan. Karena ini seringkali bukan juga menghantui, tapi membayang-bayangi para pegiat-pegiat mahasiswa ketika selesai masa kuliahnya. Dan teman-teman sekalian, transisi dari kuliah ke pasca kuliah itu seringkali menantang, terutama bagi para pegiat mahasiswa. Kenapa? Karena ketika memimpin di tingkat kemahasiswa, Anda bisa jadi memimpin 1.000, 2.000, 3.000 teman-temannya dalam satu kampus. Memimpin 200 di fakultas, memimpin 300, itu memimpin banyak orang tuh. Dan Anda terbiasa memimpin orang banyak. Lalu, pada saat itu Anda juga terbiasa untuk membicarakan hal-hal yang besar. Bicara soal kebijakan pajak, bicara soal subsidi, bicara soal biaya pendidikan, itu kan hal-hal yang makro-makro, betul? Nah, tapi begitu Anda selesai lulus, Anda mulai masuk ke dunia pekerjaan. Dan dunia pekerjaan tentu pilihannya banyak. Ada yang di private sector, ada yang di akademik, ada di sektor NGO, ada yang di pemerintahan, ada yang partai politik, itu rutenya beda-beda. Rutenya beda-beda, tapi rute apapun Anda akan memulai dari namanya entry level. Rute apapun tuh. Kalau di partai juga entry level, kalau di NGO juga entry level. Kalau Anda mau langsung muncul kesannya seperti sudah langsung gede, Anda bikin sebuah yayasan terus kasih nama direktur eksekutif. Oke. Lalu Anda mendadak raksasa di situ. Kemana-mana sudah bisa bilang saya direktur eksekutif, tapi Anda sendiri tahu ini belum apa-apa sebetulnya, benar nggak? Nah, itu semu yang begitu. Tapi kalau dimanapun Anda akan masuk entry level. Nah, ketika masuk entry level, maka Anda akan ketemu dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di tiap organisasi. Kebiasaan, ada organisasi yang punya kebiasaan good governance, ada organisasi yang punya kebiasaan bad governance. Betul nggak, teman-teman? Nah, kalau Anda masuk ke tempat yang good governance, Anda enak tuh. Karena sudah masuk ke dalam organisasi yang punya good governance. Yang rumit kan kalau Anda masuk ke tempat yang bad governance, bukan? Ya pilihannya Anda nggak teruskan di situ. Pilihannya. Tapi seringkali Anda ketemu dengan tempat yang mayoritas itu bukan bad, bukan good, tapi netral. Netral itu artinya apa? Kadang-kadang Anda ketemu situasi baik, kadang-kadang situasi buruk. Itu seringkali. Nah, berada di pemerintahan, berada di korporasi, Anda sering ketemu itu. Sering ketemu dengan situasi yang seperti itu. Nah, bagaimana menjaganya ketika melewati itu? Satu, semasa kuliah Anda harus melakukan yang namanya internalisasi atas nilai-nilai yang Anda yakini. Internalisasi itu apa? Membuat nilai itu bersenyawa dengan Anda, bersenyawa dengan diri kita. Kalau itu bersenyawa, maka dia bagian dari kita.
Tapi kalau tidak bersenyawa, itu nggak seperti bagian dari kita. Kebayang ya? Jadi teman-teman, ikut acara ini, diskusi-diskusi, terlibat, itu Anda sebetulnya sedang melakukan penguatan atas nilai-nilai idealisme yang Anda miliki. Anda menjadi lebih sensitif atas kepentingan masyarakat, Anda lebih yakin tentang apa itu yang namanya idealisme, apa itu namanya ideologi. Itu internalisasi dilakukan sekarang. Kalau internalisasi dilakukan sekarang, Anda lulus, Anda tidak punya nilai internal Anda. Betul nggak teman-teman? Nah, nilai itu dapatnya dari mana? Satu, dari pendidikan agama. Agama itu berisi nilai. Yang kedua, dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, dari buku. Yang keempat, dari interaksi dengan sesama aktivis dan penggerak masyarakat. Jadi nomor satu, internalisasi nilai. Yang kedua, begitu Anda sudah selesai, jaga komunikasi silaturahmi dengan sesama mantan pegiat mahasiswa. Terus, supaya apa? Supaya Anda terus berada di dalam orbit pembicaraan tentang persoalan-persoalan besar. Coba bayangkan nih, Anda misalnya nih, fakultasnya ekonomi, jurusan akuntansi, terus ambil presiden bank, misalnya nih, mahasiswa di UNJ berapa? Ya banyak lah pasti. Berapa kira-kira? 30.000. Nih bayangin, misalnya ada presiden BEM, berarti anggotanya berapa kira-kira tuh? Ya 30.000 kan? 30.000. Terus begitu lulus masuk consulting firm bidangnya akuntansi, bekerjanya dalam ruang ngurusinnya pembukuan, ngurusin accounting, praktis, ada anak buah nggak ada masa nggak ada pidato nggak ada. You're not working with people, you're working with paper. Iya, yang biasanya masa itu tahu hilang itu semua. Shock ya tuh. Iya, lupa. Tapi teman-teman, ketika Anda begitu, Anda makanya miliki jaringan itu, sehingga selesai kantor, jam kantor Anda tetap berinteraksi dengan sesama aktivis, sesama pegiat. Sabtu Minggu dimanfaatkan untuk menjaga idealisme itu. Jadi hidup terus tuh. Nah, lalu dalam perjalanan mungkin Anda akan naik tuh, ada kesempatan ini, kesempatan itu, berganti-ganti posisi. Dan dalam perjalanan itu teman-teman, Anda akan ketemu dengan banyak dilema. Mungkin Anda akan ketemu situasi menjalankan yang benar tapi tidak baik. Mungkin Anda ketemu situasi menjalankan yang baik tapi tidak benar. Yang enak adalah benar dan baik. Benar nggak teman-teman? Tapi dalam hidup sering nggak Anda ketemu situasi seperti itu? Menjalankan yang baik tapi tidak benar, atau menjalankan yang benar tapi tidak baik. Idealnya benar dan baik. Teman-teman, di situ nilai Anda itu diuji. Dan sering-seringlah berhadapan dengan itu. Kalau Anda takut ketemu dengan dilema itu, maka Anda tidak akan bisa survive. Karena di belahan bumi manapun, Anda menjadi kepala keluarga, menjadi anggota warga, lingkungan sekitar, pasti sering ketemu dengan dilema-dilema seperti itu. Nah, disitulah kemudian pentingnya menjaga komunikasi. Nah, saya melihat apa? Mereka-mereka yang meniti karir termasuk di bidang politik, yang terus bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan aktivis-aktivis, itu biasanya idealismenya terjaga. Jadi saya bikin indikator sederhana. Apabila berada di dalam pemerintahan, di dalam pemegang kewenangan, dan tidak mau lagi komunikasi dengan aktivis yang di luar, berarti idealismenya sudah kompromi. Bila masih berani komunikasi, masih bisa diskusi, maka dia masih pegang idealisme. Itu pengalaman saya selama ini. Kalau sudah di dalam dan nggak mau komunikasi, nah ini berarti sudah mulai komprominya nih. Karena kalau komunikasi pasti berdebat. Loh, Anda kok menyetujui 12%? Maksudnya gimana ini? Betul kan? Nah, yang tidak setuju, yang di luar nih, kan komunikasi bukan? Tapi kalau pintu komunikasi sudah ditutup, berarti ada banyak kompromi. Nah, saya menggunakan indikator itu. Nah, bagi teman-teman yang berada di dalam dan terus berinteraksi, terus berdiskusi, terus bertukar pikiran, Anda masih bisa menjaga idealisme itu. Teman-teman sekalian, berbeda pandangan bukan berarti salah. Tetapi berbeda pandangan dan bisa menjelaskan, bisa memberikan argumen, dan mau mendengar argumen, itu yang dibutuhkan dalam demokrasi. Karena yang membuktikan benar dan salah adalah waktu. Yang tahu kita benar apa salah kan hanya Tuhan yang Maha Kuasa, bukan?
Tapi bersama dengan waktu kita akan tahu, oh ini benar atau salah. Tapi terbuka itu penting. Jadi dengan cara seperti itu idealisme akan bisa dirawat, dikuatkan. Dan Indonesia membutuhkan banyak sekali. Teman-teman kami merasa, teman-teman semua yang pada aktivis ini beranilah masuk di sektor-sektor yang biasanya nggak dimasukin aktivis. Yang nggak biasa dimasukin aktivis itu apa? Sektor perekonomian, dunia usaha. Banyak aktivis itu nggak masuk dunia usaha. Seringkali kalau aktif lalu masuk dunia usaha, kalau ketemu seringkali minta maaf ya, lagi jadi budak. Budak apa? Korporat. Jangan merasa jadi budak korporat. Anda masuk di sektor yang menciptakan lapangan pekerjaan. Anda masuk di sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Jangan pernah merasa, aduh saya lagi, kalau aktivis itu yang sifatnya perlawanan. Ya kalau Anda sudah masuk korporasi, sifatnya bukan perlawanan, sifatnya konstruktif. Karena harus menghasilkan sesuatu. Masuklah di situ. Kenapa? Karena kita membutuhkan pemimpin-pemimpin bisnis yang memiliki idealisme pengabdian untuk sesama di masa yang akan datang. Jangan sampai nanti yang di pemimpin bisnis itu semuanya nggak punya background aktivis. Kita kepingin pemimpin ada aktivis-aktivis yang di kemudian hari menjadi pemimpin-pemimpin dunia usaha, supaya dunia usahanya bisa menjaga batas, tetap memberikan manfaat bagi sesama. Kalau tidak, korporasi itu kita tahu akan punya kecenderungan mengejar satu aja P-nya. Namanya P-nya profit. Ada satu lagi P-nya namanya people. Ada satu lagi namanya planet. Tapi untuk tiga itu dikerjakan harus punya idealisme. Kalau enggak hanya bikin satu P, namanya profit. Yang kedua tadi apa? People. Yang ketiga planet. Nah itu kita membutuhkan teman-teman dengan idealisme masuk ke wilayah itu. Selain di wilayah pemerintahan, di wilayah politik juga begitu. Di wilayah politik kita sampai orang-orang tak bermasalah justru menjauhi dunia politik. Gitu ya. Ini agak panjang tadi dia. Oke.